Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid din. Wadhalika sabilu anbiya illahil mursalin wa awliya'ihi sholihin wal ulama il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadinir rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke halaman 130 baris kedua. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qul huwallahu ahad innaha ta'dilu sulsal qur'ani wa inna man qara'aha asra marratin bunya lahu qasun fil jannah. Wah, mantap. Wa fi qul huwallahu ahad. Dan tentang qul huwallahu ahad ini artinya tentang surat Al-Ikhlas. Karena ada wane, wawu, atau artinya masih kelanjutan dari penjelasan-penjelasan yang lalu. Kalau pada penjelasan-penjelasan bab-bab yang lalu membahas tentang surat Al-Haqqum, surat Al-Kahfi, surat Yasin ya Pak, udah kan ya, surat Waqiah, Tabarok atau Al-Muluk dan sebagainya. Maka pada malam hari ini akan membahas tentang surat Al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad. Gitu kan maksudnya Pak? Oh iya, itu udah pinter. Udah pinter. Apa yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad ini? Innaha ta'dilu. Sesungguhnya dia, ini domir. Tasil, domir itu kata ganti. Kata ganti mungkin ada yang digantikan. Dia ini siapa? Ini ya'udu ala qul huwallahu ahad. Kembalinya pada lafaz qul huwallahu ahad. Berarti makna innaha adalah sesungguhnya surat Al-Ikhlas, surat qul huwallahu ahad itu ta'dilu, menandingi dalam arti bukan pertandingan tapi sebanding, membandingi ya. Sebanding dengan apa? Sulsal Qur'ani, sepertiga Al-Qur'an. Jadi ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu sama sebanding dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Tapi awas jangan dijadikan kesempatan. Oh iya, dengan besok malam Selasa jadwal semaan Al-Qur'an orang mangkat tuh. Aku kata Al-Qur'an, mau cepet men katame, begitu ya. Aku wis maca Al-Ikhlas ping 3. Lho kok ping 3 katam? Loh, ini masih malam Kamis, baca sekali sama dengan sepertiga
Al-Quran. Berarti kalau baca 3 kali sama dengan khotam 30 juz. Oh, enak benar. Ya, kita memang yakin seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian dimanfaatkan untuk mendukung kemalasan kita dalam berangkat ngaji, berangkat semaan Quran. Dan ini pernah dibuktikan konon ya. Ada riwayat saya dengar dari para kiai itu meriwayatkan. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, beliau dinikahkan memperistri Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilahnya baca qul huwallahu ahad 3 kali. Keren kan? Kisahnya Rasulullah itu konon katanya pernah mengadakan sayembara. Barang siapa yang lebih dahulu, lebih cepat mengkhotamkan Al-Quran, dia akan saya nikahkan dengan putriku Fatimah. Wah, kira-kira ada nggak yang nggak kepengen, Pak? Banyak. Jadi manut Rasulullah kok nggak kepengen, ya kan? Walapan, wah apa itu Sayyidina Ali itu datangnya paling belakangan. Orang udah baca menentang ya, berapa juz dia baru datang. Begitu datang masuk bulan, tiba-tiba dia sudah keluar duluan, selesai duluan. Menimbulkan tanda tanya apa tidak? Nah, akhirnya ditanya, ditegur, apa-apaan kamu nggak malu sama sahabatmu yang lain? Lihat sahabatmu yang sudah duluan membaca itu baru dapat separuh aja belum. Kamu baru baca kok langsung keluar udah khotam tuh. Kamu pakai cara apa? Metode apa? Loh. Sayyidina Ali itu cerdas, Pak. Loh, kok nanyanya begitu? Bukankah Rasulullah pernah mengatakan bahwa qul huwallahu ahad innaha ta'dilu sulsal Quran? Bahwa surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad itu membandingi sepertiga Al-Quran. Bukan begitu Rasulullah? Iya sih. Nah terus saya tadi baca 3 kali surat Al-Ikhlas. Berarti kalau 1 kali sepertiga, kalau 3 kali berarti sepertiga kali 3 sama dengan 1 Al-Quran. Wah, dipeluk kali. Memang kamu sahabatku, bukan muridku. Kamu sahabatku yang cerdas. Ora kaya kae. Pinter. Ning ngajine karo turu. Jadi ora patek meratekno. Itulah penghargaan yang luar biasa. Karena ngajinya memperhatikan betul. Mungkin waktu ngaji Rasulullah bersabda dicatat. Sampai rumah dibuka lagi. Dihafal nih barang gitu. Ya alhamdulillah. Kayaknya sama ya. Guyang-guyang itu ngono nang ngaji karo wong. Kulo ngaji pun pirang-pirang tahun, tapi enggak goblok terus ya goblok terus ora pate mrateni. Nah, kok. Salah. Bukan salah, ini kurang cerdas. Jadi cerdas itu penting. Akhirnya ya Rasulullah konsep kuat, akhirnya dinikahkan, Pak. Kira-kira begitu ya. Bapak memang yang namanya petir itu suaranya begitu itu, rawu sambil kaget orang tahu ngomong petir. Ya, paham ya Pak? Lanjut. Itu aja pokoknya. Nggak rampung bersambung. Nonton sinetron bersambung ditunggoni kok masa ngaji nggak mau itu namanya TOL. Nah, udah. Wa inna man qara'aha asramarotin bunyalahu qasrun fil jannah. Wa inna dan sesungguhnya man sapa wong barang siapa qara'aha yang membaca surat Al-Ikhlas itu asramarotin 10 kali. Bacanya 10 kali.
bunyalahu, maka akan dibangunkan untuknya orang yang membaca Al-Ikhlas 10 kali itu qasrun. Qasrun itu gedung, Pak, istana fil jannah, di dalam surga. Makanya orang-orang yang begitu walaupun di dunia tinggal di gedung reot itu serasa di surga. Anteng betah, anaknya yo akeh. Betul enggak? Kita ini nggak berani punya anak banyak. Baca di gedung kayak gitu, dia merasa di surga. Nyatanya anaknya juga gemuk-gem. Ini kadang-kadang bangun rumah cakep, berat sih kadang-kadang nggak betah. Panas. Ini udah itu dampaknya. Bapak Rodal Kisu ala kiroatiha. Bapak Roda itu dan telah datang warid. Warid itu suatu hadis kita. Ya, al-khisu yang menjadi pendorong, motivasi, dorongan yang memotivasi ala kiroatiha supaya orang itu semangat untuk membacanya, membaca Al-Ikhlas itu apa? Ba'da kuli sholatin. Kaiso setiap selesai sholat fardu. Berapa? Asromarotin. 10 kali habis sholat fardu. Kalau 5 kali sholat fardu berarti 50 kali. Terus wa inda sobahi, pagi-pagi mungkin duha gitu ya, baca lagi 10 kali. Wa indal masai, dan di sore hari habis asar kan nggak ada bajian, kan lumayan kita bisa membaca 10. Kemudian wa indan naumi, dan ketika mau makan tidur 10 kali, enteng lah 10 kali. Habis sholat 5 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali, 50 kali. Habis duha 10 kali, habis asar 10 kali, mau tidur 10 kali. 80 enteng. Nek gelem genepi ping 100 lho, malah apik. Ya. Oke ya. Kemudian wa barodat qiraatuha ma'al mu'awadzataini salah samarotin. Ya. Wa fi dzalika fibdun minal afati wa kifayatun li jami'il muhimmah. Wa barodat, dan telah datang warid lagi khobar hadis ya, qiraatuha membaca Al-Ikhlas, membaca Qul huwallahu ahad ma'al mu'awidzatain. Mu'awidzatain itu 2 perlindungan. Ada surat ya yang isinya perlindungan, ada 2 perlindungan, yaitu Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Namanya al-mu'awidzatain. Jadi diiringi Qul, kemudian 10 misalnya diiringi dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Berapa kali? Salah samarrotin. Cuman 3 kali. Nah, wa fi dzalika, dan pada bacaan tersebut, pada bacaan itu maksudnya dzalika itu hibdun minal afati, adalah merupakan benteng, perlindungan, penjaga dari afat. Afat itu para bahaya, petaka, itu afat. Itu minal afat. Wa kifayatun, dan menjadi suatu kecukupan. Kifayah itu kecukupan li jami'il muhimmat, untuk segala kepentingan. Jadi kita punya kepentingan apa aja, wasilah. Baca Fatihah, Qul 10 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu penjaga. Ya, ini kira-kira begitu tampaknya. Ya. Kita nggak perdalam dulu ya. Karena kalau pendalaman materi itu nanti kuliahnya di S2, ini S1 dulu lah, teorinya dulu aja. Ya, nanti di S2 ada pendalaman nanti ya. Ini kan gembok ya, belum ketemu kuncinya kan, jadi nanti gembok ketemu kunci nanti kebuka. Kita ini kan dulu. Ya. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda Nabi
Sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wasallam fil Fatihah. Nah, sekarang tentang surat Al-Fatihah. Kalau tadi tentang qul huwallahu ahad. Ya, kalau mau didampingi dengan al-mu'awwidhatain. Kalau enggak ya qul huwallahu ahad aja enggak apa-apa. Nah, sekarang tentang fadilah keutamaan surat Al-Fatihah. Ada apa di balik surat Al-Fatihah? Inaha a'zomu suratan fil Qur'an. Inaha sesungguhnya dia surat Al-Fatihah itu a'zomu seagung-agungnya, yang paling agungnya suratan surat fil Qur'an, di dalam Quran. Jadi di dalam Quran itu 114 surat, yang teragung di antara surat itu adalah Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah menjadi salah satu rukun qauli di dalam sholat. Kalau syahadat rukun Islam, bukan rukun sholat. Kalau syahadat rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Arkanul Islam khamsatun. Syahadat itu la ilaha illallah. Di syahadat itu rukun Islam. Rukun qauli di dalam sholat diantaranya adalah tasahud. Dan di dalam tasahud itu ada syahadat dan sholawat. Oke ya. Mana jadi rukun ya, rukun qauli ya, rukun qauli di dalam. Itu Al-Fatihah, azum. Wa innaha sab'ul masani, dan sesungguhnya Al-Fatihah juga disebut surat as-sab'ul masani. As-sab'u itu 7. Masani, sani itu 2, ya, berulang artinya. Jadi 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, minimal dibaca berulang-ulang di dalam sholat. Sehari semalam diulang 17 kali. Alhamdulillah. Oh iya. Oke ya. Nah, bisa dipahami ya. Wal Qur'anul Azim, dan Al-Fatihah itu disebut juga bacaan yang agung. Makanya mau ngapain aja baca Fatihah dulu, mau ngaji baca Fatihah dulu. Ya kan selesai apa baca Al-Fatihah. Hamdalah. Paham ya? Udah, biar kita lebih termotivasi dulu. Nanti kita ambil dalamnya kalau sempat. Wa innaha, dan sesungguhnya dia Al-Fatihah itu unzila, diturunkan dia surat Al-Fatihah itu wa ayatul kursi, dan juga ayatul kursi itu wa khawatimu suratil Baqarah, dan penutup. Khawatim itu penutupan, khotam, penutup surat Al-Baqarah. Min kanzin, dia diturunkannya dari gudang tahta arsy, yang ada di bawah aras. Jadi Al-Fatihah, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, itu terus sampai akhir ya. Kemudian penutup surat Al-Baqarah itu gini bunyinya, suka dipakai tahlilan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubtum ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Enggak usah dilagu-laguin ya, Quran pena. Pena kan? Mau pena karek ngrumono. Asing maca ya lumayan. Ngene iki nek macane pas peringatan Maulid ngono ya mulai diamplop. Ayo macane ning kene ya. Sorry bendara ini bukan ini ya. Enggak dipikirin. Nah, ini bukan gaya amplopan. Ya kalau ada ya anterin aja ke meja saya. Tapi aku orang galuk. Senyum-senyumnya itu penuh makna. Paham ya? Jadi itu artinya. Jadi 3 itu dari Fatihah, ayat kursi, dan penutup dari surat Al-Baqarah itu diturunkan Allah dari gudang aras. Makanya alhamdulillah ya, yayasan kita ini YASPI Ars, Yayasan Pendidikan Islam yang ilmunya turun dari Ars. Alhamdulillah. Keren. Namanya juga Riyadus Taman. Taman itu menunjukkan suatu tempat yang menyenangkan. Jadi ada orang di Riyadus Salikin kok ora seneng, perlu dipertanyakan ada apa masalah orang itu. Mesti dia sedang bermasalah dengan dirinya. Kalau ketemu yang begitu kita nggak usah galuh karena dia sedang bermasalah dengan dirinya. Nggak usah nyari kambing kamu, wah sedang bermasalah dengan dirinya. Asal orang itu sudah selesai dengan dirinya, dia nggak akan ada masalah. Betulnya, betul enggak? Karena semua muncul dari pikiran dan hati sendiri. Ya benar. Nah iya, nggak ada orang lain ngeselin kita juga. Kita pikirannya ya negatif. Oke, paham ya? Udah. Wa inal fatihata 5 quri'at lahu wa inaha ruqyatun haqqi. Nah selesai ya? Selesai Pak. Wa inal fatihata, dan sesungguhnya al-fatihah itu ini ingat-ingat ya yang belakangan ini. Ingat-ingat nanti bisa diamalkan langsung. Wa inal fatihata, dan sesungguhnya al-fatihah itu 5 quri'at lahu. Ya, tergantung siapa yang membaca surat al-fatihah itu. Artinya al-fatihah itu bisa digunakan sesuai apa maksud orang yang membacanya. Mau niat apa? Pengen apa? Baca Fatihah. Keren kan? Itu sifat 50 sujud. Obat ya. Makanya wa innaha ruqyatun hakim. Dan sesungguhnya Al-Fatihah itu surat untuk meruqyah. Ruqyatun, meruqyah. Hak yang benar. Jadi ruqyah itu nggak usah neko-neko. Al-Fatihah. Ruqyah itu bisa diartikan jampe. Surat yang bisa dipakai untuk alat suwuk. Jadi malam hari ini kalau jenengan pengen jadi tukang suwuk, tak ijazahi surat Al-Fatihah buat ruqyah. Ben sesuk kabeh iso amin. Amin. Jadi orang bingung-bingung lagi lah. Anak rewel nggak ada Pak Imam. Kalau mau Pak Imam saya kira iso nyuwuk. Bamen juga nih, bamen yang rumah, yang bamen lagi yang Bantul. Foto nyuwuk itu bamen. Ya, siapa aja bisa nyuwuk. Paham gak? Nah, demikian kabarukan kita. Habis ya? Sampai situ kan? Sampai situ kan? Ya. Nah, paham? Ketat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muksinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiba wa siyan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. In uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.